Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Keuangan Keperilakuan dari Universitas Tidar. Perkenalkan, nama saya Rara Maharani. Bersama 3 rekan saya ada Jasenia Sakila, Dinda Rahmasari, dan Khairon Ilham. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan audit perilaku keuangan yang berjudul Diagnosis Disposition Effect pada Investor Return Muda. Subjek yang kami audit berinisial WFA, seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang telah aktif berinvestasi saham selama kurang lebih 2 tahun. Subjek yang berinisial WFA ini mulai berinvestasi sejak tahun 2023. Beliau mengawalinya dari reksadana dan sekarang beralih ke pasar saham. Dengan modal yang terbatas dari kerja paruh waktu dan uang saku orang tua. Motivasinya lebih ke arah saving atau disiplin menabung jangka panjang. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami menyimpulkan profil dari risikonya adalah risk averse. Pada skenario hipotesis, ia memilih keuntungan yang pasti, tetapi dalam praktiknya ia justru menahan saham rugi hampir 1 tahun. Bahkan sempat panic selling saat saham BRPT ini turun hingga 40%. Inkonsistensi inilah yang menjadi pintu masuk eh, diagnosis bias yang selanjutnya akan dibahas pada slide berikutnya. Baik, selanjutnya berdasarkan tematik coding atas transkrip wawancara, bias dominan yang kami temukan adalah disposition effect, yaitu kecenderungan menjual aset yang untung terlalu cepat dan menahan aset yang rugi terlalu lama. Buktinya jelas subjek menahan posisi rugi sekitar 1 tahun, tetapi cepat menjual aset saat untung ketika scalping saham Gotoh. Selain itu, ada 3 bias pendukung. Yang pertama, hedging behavior, dilihat dari FOMO ikut teman membeli BRPT. Yang kedua, loss aversion, dari kecenderungan membeli hasil yang pasti. Dan yang ketiga, availability bias, yaitu keputusan berdasarkan pengalaman yang paling diingat. Mari kita lihat dampaknya. Bias-bias tersebut menimbulkan dampak nyata. Dari sisi finansial, subjek rugi minus 40% di BRPT akibat panic selling. Padahal harganya naik lagi keesokan harinya. Dananya juga sempat terkunci hampir 1 tahun di posisi rugi, dan keuntungan dari Gotoh menjadi tidak optimal karena dijual terlalu cepat. Dari sisi psikologis, subjek sulit menerima kerugian, sering menyesal atas keputusan masa lalu, dan ia sendiri mengakui pola panic selling ini masih terus berulang. Selanjutnya, mengacu pada penelitian Kurniasari dan kawan-kawan tahun 2024, kami merumuskan 5 strategi debasing yang spesifik untuk subjek. Untuk yang pertama, recommitment rule, yaitu menetapkan batas cut loss dan target jual secara tertulis sebelum membeli. Yang kedua, cooling off period, yaitu menunggu minimal 24 jam sebelum mengambil keputusan yang tidak terencana. Yang ketiga, diversifikasi sumber informasi dengan membatasi konsumsi media sosial. Yang keempat, investment journal untuk mencatat emosi dan bias pada setiap transaksi. Dan yang kelima, yaitu peningkatan literasi behavioral finance secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa subjek WFA ini memiliki profil risk averse yang inkonsisten akibat disposition effect yang dominan, diperkuat oleh hedging, loss aversion, dan availability bias dengan dampak finansial maupun psikologi yang nyata. Saran dari kami, subjek dapat memulai perbaikan dari hal yang paling konkret, yaitu membuat aturan tertulis dan investment journal, memanfaatkan kesadaran diri yang sudah tumbuh, serta terus meningkatkan literasi keuangan. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.